Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Cecilia Erlistia dari program studi S1 Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi, Universitas Gunadarma. Dengan ini ingin menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKT TPT, sertifikasi dosen 2022. Video ini merupakan pernyataan diri saya dalam bidang pengajaran. Adapun video ini akan berisikan mata kuliah yang saya ampu khususnya di program studi akuntansi. Cakupan pembelajaran dalam video ini yaitu pertama deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Dimulai dari deskripsi mata kuliah. Nama mata kuliah adalah Sistem Informasi Akuntansi dengan SKS 3, kode mata kuliah IT 022318, semester 4, dan sifat mata kuliah bersifat wajib. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi merupakan mata kuliah yang memberi tekanan pada masalah informasi, metode, dan media komunikasi yang terkait dengan proses bisnis, siklus transaksi, dan proses pengendalian intern. Ingin diperoleh suatu pemahaman bagi peserta kuliah pentingnya sistem informasi akuntansi bagi manajemen dalam hubungannya dengan kepentingan pemeriksaan akuntansi, pekerjaan profesional sehubungan dengan sistem perusahaan dan sistem pengendalian pada umumnya, termasuk lingkungan eksternal perusahaan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, CPMK pertama mampu menjelaskan landasan konseptual sistem informasi akuntansi, CPMK kedua mampu melaksanakan pengendalian dan audit sistem informasi akuntansi, CPMK ketiga mampu menjelaskan proses pengembangan sistem, CPMK keempat mampu menjelaskan dasar-dasar aplikasi sistem informasi akuntansi. Sistem pembelajaran, mata kuliah diampu oleh dosen pengampu dengan jumlah pertemuan 14 kali tatap muka secara daring, beban waktu pembelajaran 3 SKS, 3 kali 50 tatap muka terjadwal, 3 kali 60 belajar mandiri, 3 kali 60 kegiatan akademi terstruktur, ujian tengah semester dilaksanakan setelah pertemuan minggu ke-10, dan ujian akhir semester dilaksanakan setelah pertemuan minggu ke-14. Berikut ini adalah pemateri pembelajaran sistem informasi akuntansi sebagai materi pertama pendahuluan. Dalam materi ini terdapat sub CPMK yang merupakan penjabaran dari CPMK mata kuliah ini. Pertemuan pertama, sub CPMK menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan, menguasai teknik prinsip dan pengetahuan prosedural tentang penggunaan teknologi informasi. Materi pembelajaran, tinjauan menyeluruh sistem informasi akuntansi yang terdiri dari kebutuhan informasi dan proses bisnis, bagaimana SIA dapat menambah nilai untuk organisasi, dasar pemanfaatan AI dan data analitik pada SIA, pengantar SIA dan blockchain, computing, virtualization, dan IoT pada SIA, SIA dan strategi perusahaan, peranan SIA dalam rantai nilai. Nah, kemudian metode pembelajaran terdiri dari ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Adapun sistem penilaian yang di mana ada diskusi, tanya jawab, kuis, tugas, UTS, dan UAS. Dengan komponen penilaian, komunikasi dalam diskusi, kemandirian belajar, antusiasme, ketepatan waktu hadir, dan bersikap jujur serta sportif dalam mengerjakan tugas. Nah, sistem penilaian ada kuis dengan bobot penilaian 20%, tugas 10%, UTS 30%, UAS 30%, presentasi 10%, dengan jumlah 100%. Nah, berikut ini adalah rekaman video pembelajaran via daring dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Oke, selamat sore semuanya. Sore, Bu. Sore, Ya. Bu. Sehat semuanya? Sehat. Sehat. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang tinjauan menyeluruh sistem informasi akuntansi, yang dimana topiknya itu ada kebutuhan informasi dan proses bisnis, bagaimana SIA dapat menambah nilai untuk organisasi, dasar pemanfaatan AI dan data analitik pada SIA, pengantar SIA dan blockchain,
Cloud Computing, Virtualization, dan IoT pada SIA, serta SIA dan strategi perusahaan, dan peranan SIA dalam rantai nilai. Nah, sebelumnya kalian bisa mendownload RPS ya di link sap.gunadarma.ac.id dengan kode mata kuliah IT 022318, atau kalian bisa kunjungi staff site saya ya di cecilia_l@staff.gunadarma.ac.id. Nah, tujuan dari pembelajaran ini setelah kalian mendapat materi ini adalah satu, membedakan data dari akuntansi, yang kedua, membahas keputusan yang dibuat perusahaan, yang ketiga, mengidentifikasi informasi yang dibuat antara pihak internal dan eksternal dalam sistem informasi akuntansi, yang keempat, menjelaskan proses bisnis utama yang ada, yang kelima, menjelaskan apa yang dimaksud SIA, yang keenam, membahas bagaimana SIA dapat menambah nilai untuk perusahaan, yang ketujuh, menjelaskan bagaimana SIA dan strategi perusahaan, dan yang kedelapan, menjelaskan peranan SIA dalam rantai nilai perusahaan. Oke, sekarang kita sudah masuk di topik pertama, yaitu kebutuhan informasi dan proses bisnis. Nah, proses bisnis itu sendiri adalah serangkaian aktivitas dan tugas yang saling terkait, terkoordinasi, dan terstruktur yang dilakukan oleh orang, komputer, atau mesin yang dapat membantu mencapai tujuan tersebut. Nah, kemudian di dalam proses bisnis ini tentu akan melibatkan transaksi. Nah, transaksi di sini itu bisa transaksi di dalam pembelian, penjualan, ataupun pengeluaran. Nah, definisi transaksi itu sendiri adalah perjanjian antara dua entitas untuk melakukan pertukaran barang atau jasa atau kejadian lain yang dapat diukur dari segi ekonomi. Nah, dengan adanya proses bisnis kemudian melibatkan transaksi, maka sebagian besar organisasi terlibat dalam sejumlah kecil pertukaran memberi dan mendapatkan, atau menjual dan mengeluarkan gitu ya. Nah, tetapi setiap jenis pertukaran yang terjadi berulang-ulang ini dapat dikelompokkan ke dalam 5 siklus proses bisnis atau siklus transaksi. Nah, siklus-siklus tersebut itu meliputi yang pertama siklus pendapatan, yang dimana aktivitasnya itu menyediakan barang dan jasa, misalnya penjualan tunai dan kredit. Nah, kemudian ada siklus pengeluaran yang dimana aktivitasnya itu berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Kemudian siklus produksi yang dimana berhubungan dengan proses pembuatan produk dari bahan mentah menjadi barang jadi. Siklus sumber daya manusia yang dimana aktivitasnya berhubungan dengan mengelola kemampuan pegawai secara efektif. Sedangkan siklus pembiayaan ya aktivitas yang berhubungan dengan pembiayaan. Nah, kemudian adanya gambar pertukaran. Tadi ada keterkaitan antara siklus yang pertama dengan siklus yang terakhir ya. Di sini ada siklus masa MSDM, kemudian pengeluaran, kemudian ada produksi, dan kemudian ada siklus pendapatan, yang dimana siklus ini saling keterkaitan satu dengan yang lain, tentu adanya melibatkan data di dalamnya, sehingga menunjukkan siklus transaksi utama dan pertukaran memberi dan mendapatkan yang melekat pada setiap siklus. Nah, pertukaran memberi mendapatkan ini dasar ini didukung oleh sejumlah kegiatan bisnis lainnya. Nah, kemudian bagaimana SIA dapat menambah nilai bagi organisasi? Nah, untuk itu kita tahu dulu ya sebelumnya definisi dari SIA itu sendiri. Itu adalah kumpulan dari berbagai macam sumber daya seperti manusia dan juga peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan juga data yang lainnya. Nah, tetapi kita tahu bahwa SIA ini tidak berdiri sendiri. Dia ada komponen, beberapa komponen yang mempengaruhinya, yang mendukungnya. Nah, sekarang saya tanya kepada kalian, ada tidak yang tahu apa aja komponen yang terjadi dalam SIA? Saya boleh jawab, Bu. Boleh, silakan. Komponen SIA itu terdiri dari 3, yaitu orangnya, prosedur, dan data software. Oke, benar. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Infrastruktur dan pengendaliannya, Bu. Ya, betul ya. Jadi tadi teman kamu bilang ada orangnya, ada datanya, ada infrastrukturnya, dan ada pengendaliannya. Maka secara lengkap akan kita lihat ya, bahwa betul ya seperti yang teman kalian sampaikan, bahwa ada 6 komponen dalam SIA. Orang, prosedur, data, perangkat lunak, infrastruktur, dan pengendalian. Nah, dari komponen SIA ini, dia akan menjadi 3 fungsi bisnis yang dapat memenuhi atau di dalam SIA ya, sehingga SIA menjadi memiliki fungsi yang penting ya. Nah, apa aja itu? Nah, kita lihat.
Nah, di sini pertama mengumpulkan dan menyimpan data, yang kedua mengubah data menjadi informasi, dan yang ketiga adalah menyediakan pengendalian yang memadai. Itu ya. Nah, sehingga karena data akuntansi ini berasal dari SIA, pengetahuan dan keterampilan SIA, maka sangat penting untuk kesuksesan karir seorang akuntan. Ya, jadi SIA yang dirancang dengan baik itu dapat menambah nilai bagi organisasi. Tapi dengan cara apa? Ya berarti dengan cara pertama meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau jasa, meningkatkan efisiensi, berbagi ilmu, meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasoknya, memperbaiki struktur pengendalian intern, dan meningkatkan pengambilan keputusan. Ya, jadi dengan sederhana SIA itu adalah sebuah software di mana software akuntansi atau perangkat lunak akuntansi yang memudahkan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau misalnya ada perusahaan yang pencatatannya masih menggunakan Excel, nah menurut kalian apakah perusahaan tersebut itu sudah mengimplementasikan SIA atau belum? Silakan, siapa mau jawab? Saya ingin menjawab, Bu. Oke, ya silakan. Jawabannya belum, Bu. Karena Belum. Excel bukan bagian dari soft akuntansi. Mm-mm. Dikatakan SIA jika perusahaan menggunakan software akuntansi, misalnya Jahir, Mayop, dan Akurat, Bu. Ya, tepat sekali. Benar seperti yang teman kamu sudah jabarkan ya, bahwa Excel itu bukan bagian dari software akuntansi. Tadi sudah kita sampaikan ya, kita sepakat bahwa SIA itu adalah perangkat lunaknya akuntansi. Jadi ketika perusahaan memasukkan atau mengimplementasi SIA, berarti perusahaan sudah siap untuk mengubah pencatatan yang dari manual menjadi terkomputerisasi dengan adanya software akuntansi, Jahir, Mayop, Akurat, SAP, dan lain sebagainya. Ya, sedangkan Excel itu bukan software akuntansi, melainkan software dari Microsoft Office, sehingga perusahaannya yang masih menggunakan Excel masih dapat kita katakan belum mengimplementasi SIA dan pencatatannya masih belum terkomputerisasi atau masih manual. Oke ya. Baik, saya lanjutkan kembali. Di sini topik yang kedua adalah dasar pemanfaatan artificial intelligence atau AI dan data analitik pada SIA. Nah, SIA itu kan dapat membantu proses pengambilan keputusan ya. Jelas ya, karena data berupa transaksi yang sudah kita input ke dalam SIA terproses atau terolah dengan baik ya, sehingga menghasilkan laporan yang lebih akurat gitu kan ya. Jadi menghasilkan output yang baik. Nah, outputnya itu adalah di mana kita bisa membuat proses pengambilan keputusan tersebut. Nah, kemudian proses ini menyediakan informasi untuk mengurangi ketidakpastian, memberikan umpan balik tentang efektivitas, memberikan informasi secara tepat waktu, dan mengidentifikasi kasus. Nah, karena adanya tadi ya proses yang untuk pengambilan keputusan dan SIA makin memiliki area yang sangat luas, maka masuklah si kecerdasan buatan intelijen ini atau kecerdasan buatan manusia, yang dimana menggunakan sistem komputer untuk mensimulasi proses kecerdasan manusia seperti belajar penalaran. Nah, contohnya bidang di mana AI digunakan yaitu adalah bidang bisnis, pendidikan, keuangan, dan kesehatan. Oke, selanjutnya, nah kemudian adanya analitik data yang menggunakan perangkat lunak dan algoritma untuk menemukan, mendeskripsikan, dan menafsirkan, serta mengkomunikasikan dan menerapkan pola yang berarti dalam data untuk meningkatkan kinerja bisnis. Nah, analitik ini juga dapat membantu meningkatkan pengambilan keputusan dalam banyak cara. Seperti pada tingkat dasar, analitik dapat mengidentifikasi masalah. Sedangkan pada tingkat menengah, analitik dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah, serta membantu manajemen untuk mencari cara dalam mengatasinya, gitu ya. Nah, kemudian tadi sudah ada AI atau artificial intelligence atau buatan manusia. Nah, yang kedua ada analitik data. Kedua hal tersebut itu memiliki peran SIA dalam bidangnya masing-masing, ya. Nah, yang ketiga adalah blockchain. Nah, bagaimana blockchain memberikan peranan dalam SIA? Nah, seperti yang pertama, perusahaan dapat menulis transaksi mereka langsung ke dalam daftar bersama. Yang kedua, menciptakan sistem yang saling terkait dari catatan akuntansi yang bertahan lama daripada menyimpan catatan terpisah berdasarkan penerimaan transaksi. Nah, blockchain inilah yang memiliki peran di dalam SIA. Ini salah satu contohnya. Nah,
Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa blockchain itu sendiri adalah buku besar publik global aman secara kriptografis yang secara otomatis mencatat dan memverifikasi volume besar transaksi digital. Nah, karena si blockchain ini informasinya semua direkam ya dan dipublikasi, kemudian memiliki dikelola oleh jaringan peer to peer, maka blockchain ini memiliki salinan yang semua transaksinya itu dapat diakses oleh semua orang ya. Jadi jika ada kondisi untuk memalsukan atau menghancurkan entry untuk menyembunyikan aktivis praktis ya, itu tidak akan mungkin terjadi. Karena apa? Karena mereka didistribusikan dan disegel secara kriptografis. Jadi mirip kayak transaksi yang diverifikasi oleh notaris tetapi dilakukan secara elektronik ya. Nah, kemudian pandangan singkat dan tingkat tinggi tentang cara kerja blockchain. Yang pertama ada memulai transaksi, kemudian validasi, kemudian membuat blok, ya, kemudian menghitung dan memasukkan hash dan menyelesaikan transaksi tersebut. Slide kemudian. Nah, di sini ada kelebihan dan kelemahan blockchain. Kelebihannya yang pertama akurasi, yaitu adalah jika komputer membuat kesalahan komputasi, ya, kesalahan tidak akan menyebar ke seluruh menyeluruh ke bagian yang lain. Sedangkan transparansi artinya semua detail transaksi terbuka untuk dilihat semua orang di blockchain. Karena tadi ya semua informasi dari blockchain itu sangat bisa diakses gitu ya, transparan. Kemudian datanya konsistensi, yaitu datanya dapat disimpan dan di satu lokasi aja. Efisiensi, transaksinya dapat diselesaikan dalam beberapa menit dan dianggap aman. Nah, untuk keamanannya blockchain sulit untuk dirusak. Lalu ada kelebihan maka ada kelemahan. Nah, kelemahannya yang pertama adalah cost dari segi biaya ya. Teknologi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan blockchain itu mahal. Kemudian kehilangannya privacy dan kerahasiaan serta sustainability. Kenapa? Ya karena tadi ya kita balik lagi ke cara kerjanya si blockchain ini. Karena blockchain ini kan informasinya sangat transparan ya, semua orang bisa akses dan dia dikelola oleh jaringan peer to peer sehingga ya tadi karena saking terbukanya, saking transparannya maka untuk tingkat privasinya sangat minim sekali gitu ya. Oke, saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, tadi udah ada artificial intelligence, data analitik, kemudian blockchain ya. Mereka yang berperan dalam SIA. Namun ada lagi ternyata, ada cloud computing, virtualization, dan IoT. Mereka ini juga ikut berperan dalam SIA, namun memiliki tugasnya masing-masing, ya seperti virtualisasi. Virtualisasi ini memanfaatkan kekuatan dan kecepatan komputer modern untuk menjalankan beberapa sistem secara bersamaan. Cloud computing, dia juga memungkinkan karyawan menggunakan proses untuk akses perangkat lunak, perangkat keras, seluruh lingkungan aplikasi dari jarak jauh. Nah, kalau IoT dia mengacu pada penyematan sensor di banyak perangkat. Jadi adalah sederhananya ketika si perusahaan dulu dia mengimplementasikan sistem di dalam SIA gitu ya, mengubah pencatatan jadi terkomputerisasi, dulu mungkin belum secara online. Jadi dipakai, digunakan, dioperasikan hanya orang internal aja. Nah, ketika pandemi masuk dan terjadi kondisi yang harus di mana memaksa untuk kita tetap bekerja namun secara jarak jauh. Nah, masuklah bagian-bagian AI, kemudian data analitik, cloud computing, virtualization, dan IoT. Karena apa? Karena sudah secara terkoneksi online gitu ya, adanya internet di dalamnya. Sehingga tadi memudahkan kita semua yang bekerja di rumah akan tetap berproduktif ya, dapat mengakses menggunakan sistem tersebut. Jadi kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan gitu ya. Itu sederhananya kenapa mereka ini ada gitu ya, dan menjadi peranan di dalam SIA. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan mengenai AI atau data analitik, cloud computing, ataupun virtualisasi dan IoT? Silakan bila ada yang mau ditanyakan. Bu, maaf saya ingin bertanya. Ya, silakan. Untuk AI, contoh AI pada bidang bisnis itu apa ya, Bu?
Oke, AI dalam bidang bisnis itu seperti pembuatan robot. Jadi contohnya gini, misalnya ada salah satu restoran ya, bidang jasa ya, dia mengganti kasir, waitress dengan robot atau tenaga mesin ya. Nah itu salah satu robotnya itu salah satu bentukan atau produk si AI sendiri. Nah contohnya lagi tuh, contoh nyatanya itu ada di Gerai Family Mart kalau saya tidak salah ya, ada di Grand Indonesia itu tokonya, di mana dia sebuah toko kopi yang di mana segala pelayanan kopinya terhadap konsumen itu dilakukan oleh seorang robot. Nah, artinya perusahaan tersebut atau yang memiliki usaha tersebut sudah memasukkan AI di dalamnya. Ya, untuk apa? Untuk menarik pelanggan. Dengan adanya robot atau hal yang baru itu kan menjadi hal yang baru ya buat kita semua. Sehingga kita tertarik untuk membeli produk tersebut. Itu salah satu contoh AI di dalam bidang bisnis. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Apa sudah cukup jelas, Nak? Sudah cukup jelas, Bu. Baik, terima kasih. Tidak ada lagi? Oke, saya lanjutkan kembali ya. Nah, kemudian SIA dan strategi perusahaan. Ya, karena sebagian besar organisasi ini memiliki sumber daya yang terbatas, ya, maka penting untuk peningkatan SIA. Nah, gambar di samping ini adalah 3 faktor yang mempengaruhi desain SIA. Ada teknologi informasi, kebudayaan organisasi, kemudian bisnis strategi, ya, yang dimana mereka saling berhubungan satu dengan yang lain untuk meningkatkan si SIA ini. Ya, berarti SIA butuh strategi ya, Bu. Betul, butuh strategi. Ya, karena apa? Karena untuk peningkatan perkembangan si SIA itu sendiri. Misalnya apa? Contohnya di sini adalah internet. Ya, internet sangat mempengaruhi cara kerja kegiatan yang dilakukan. Tadi yang seperti Ibu bilang, ketika pandemi terjadi, orang semua WFH, nah orang masih bisa melakukan pekerjaannya karena sistemnya terkoneksi internet. Ya, jadi kami masih tetap produktif walaupun kerjanya di rumah. Jadi bukan lagi jadi alasan nggak bisa kerja di kantor dan lain sebagainya. Kerja di rumah bisa karena sistemnya sudah terkoneksi. Ini apabila perusahaannya mengimplementasi SIA di dalamnya, gitu ya. Kemudian peranan SIA dalam rantai nilai. Nah, ini peranan SIA ini memberikan nilai kepada para pelanggan ya sebagian besar untuk melakukan sejumlah aktivitas yang berbeda. Nah, aktivitas yang utamanya ada inbound, ada operation, outbound logistik, marketing and sales, dan service. Kita akan bahas satu-satu ya. Inbound logistik itu terdiri dari menerima, menyimpan, dan mendistribusikan. Nah, ini contohnya misalnya kita membuat perusahaan mobil. Nah, kalau inbound logistik berarti ke aktivitas mana kita menerima bahan baku seperti bajanya, karetnya, kacanya, dan lain sebagainya. Nah, untuk operation itu mengubah input menjadi produk atau jasa. Berarti dari bahan-bahan yang tadi ya, karena kita sebagai perusahaan otomotif mobil, nah maka kita mengubah bahan-bahan yang tadi, bahan mentah tadi menjadi sebuah mobil. Itu masuk ke dalam kegiatan operation. Sedangkan dalam kegiatan outbound logistik, dia mendistribusikan produk. Nah, ketika barang mobilnya udah jadi, kita akan mengirimkannya ke dealer sebelum dipromosikan kepada konsumen gitu ya. Nah, kemudian marketing and sales. Nah, marketing and sales ini adalah kegiatan membantu pelanggan membeli produk. Nah, kemudian ini namanya lebih kepada periklanan. Bagaimana caranya supaya kita menarik pelanggan untuk membeli produk kita si mobil ini. Ya, berarti dengan adanya iklan atau brosur atau apa gitu ya. Nah, kemudian service. Service memberikan dukungan purna jual kepada pelanggan. Artinya di mana kita memberikan pemeliharaan seperti misalnya ganti olinya gratis, pelayanan servis tiap bulannya juga gratis atau ada diskon dan lain sebagainya. Itu adalah aktivitas-aktivitas utama untuk memberikan nilai kepada pelanggan, ya. Nah, kemudian aktivitas utama itu tidak bisa berdiri sendiri sama seperti SIA. Ya, tentu ada yang mendukung. Siapa aja yang mendukung? Ada infrastruktur perusahaan, sumber daya manusia yaitu kita ya, orangnya, dan teknologi serta pembeliannya. Pembeliannya adalah siapa? Konsumen gitu ya. Nah, jadi mereka artinya apa? Aktivitas utama dan aktivitas pendukung saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Ya, untuk siapa tujuannya? Yaitu menilai pelanggan. Gitu ya, Nak. Nah, kemudian sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, saya lanjutin dulu sebentar ya. Nah, ini rantai nilai organisasi adalah bagian dari sistem yang lebih besar yang disebut dengan rantai pasokan. Nah, menggunakan IT untuk mendesain ulang sistem rantai pasokan menghasilkan manfaat dan penghematan biaya yang luar biasa. Ya, nah sekarang saya mau tanya,
Kalau misalnya ya UMKM apakah bisa mengimplementasikan SIA? Siapa yang mau jawab? Menurut kalian gimana? Bu, saya mau jawab, Bu. Ya. Kalau menurut saya sih bisa, Bu. Tapi perlu pertimbangan, Bu, dari segi biaya, pembelian perangkat lunak, dan biaya pelatihan untuk karyawannya, Bu. Oke, boleh. Ada lagi? Ada lagi yang mau merespon? Ibu, Ah, maaf saya mau menyanggah. Kalau Ya. menurut saya belum bisa, Bu, karena labnya kecil. Oke, pendapat kalian tidak ada yang salah menurut saya, ya, karena kalian punya perspektif sendiri ya. Nah, jadi Ibu hanya menyempurnakan UMKM, mau perusahaan besar, perusahaan kecil, ataupun go public sekalipun ya, semua unit perusahaan dalam bidangnya masing-masing dia bisa menerapkan SIA. Ya bisa. Namun seperti yang tadi teman kamu sampaikan, ada pertimbangan beberapa. Ya, contohnya tadi pembelian perangkat lunak benar. Kemudian selain membeli, perusahaan juga harus membuat biaya untuk pelatihan. Karena kalau nggak ngelatih karyawannya, gimana bisa memanfaatkan sistemnya? Jadi ketika teknologinya tinggi, ya tingkat teknologi berkembang dengan pesat, kita pun harus menyesuaikan supaya kita tidak ketinggalan. Itu contoh sederhananya. Ya, jadi semua kembali kepada pertimbangan yang tadi. Ketika perusahaan mampu membeli perangkat lunak akuntansi, maka perusahaan juga harus mampu untuk memberikan pelatihan kepada user dan pemakainya. Gitu ya. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.5, di mana organisasi manufaktur berinteraksi dengan pemasok dan distributornya dengan memperhatikan rantai pasokannya. Perusahaan dapat meningkatkan kinerja dengan membantu orang lain dalam rantai pasokan untuk meningkatkan kinerjanya. Oke. Nah, ini ya ada latihan beberapa soal yang harus kalian selesaikan ya. Nah, ini nanti tolong di-upload di Vkelas ya sebagai tugas materi pertama ya. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena kalian sudah berpartisipasi untuk mengikuti materi pada hari ini dengan seksama ya, dan dengan aktif juga. Nah, semoga kita bertemu di perkuliahan selanjutnya. Saya Ibu Sisilia mengucapkan terima kasih. Ya, silakan.